Ya, hari ini kita akan belajar, temanya menarik sekali. Memahami arti di luar segala akal kemampuan kita. Filipus, ada ayat yang mau dipakai enggak? Yang Filipus, itu ada yang tanya, gereja Adulam, Ambarawa tanya temanya. Ya. Nah, saudara, kita mulai dengan pola pikir ini. Percaya enggak? Segala sesuatu yang papa kita buat, perhatikan ya, segala sesuatu yang papa kita buat itu tidak pernah masuk akal kita. Saya ulangi, segala sesuatu yang dibuat oleh papa kita di surga tidak pernah masuk akal kita. Nah, untuk itu perlu sekali kita belajar untuk bisa memahami. Oh, dari Yeremia. Oh, dari mana? Ya, tunggu ya. Ini Pak Filipus lagi carikan ayatnya. Filipi 4 ayat 7. Oke. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. AYT. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. BS. Maka sejahtera dari Tuhan yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Saya ulangi. Maka sejahtera dari Tuhan yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu di dalam dengan Kristus Yesus. CSI, dengan demikian ketenangan dalam perlindungan Tuhan yang kita terima karena kita bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi pengawal yang selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan. Naik lagi Filipus. Filipus naik. Ketenangan yang diberikan Tuhan itu melebihi segala pengertian manusia. Saya baca lagi yang TSI-nya ya. Dengan demikian, dalam perlindungan Tuhan yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang menjaga hati dan pikiran kita. Ketenangan yang diberikan Tuhan itu melebihi segala pengertian manusia. FAY-nya Filipus. Ini masih pembacaan Filipi 4 ayat 7. FAY-nya, bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Tuhan yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadi pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Saudara, saya percaya semua kita itu pasti pernah mengalami satu keadaan ini. Ya, saya percaya semua kita. Kalau saya sering sekali mengalami keadaan itu. Suatu saat kita pernah menghadapi masalah yang begitu rumit, begitu sulit, begitu berat, begitu menekan. Itu masalah yang kita hadapi. Tapi ada hal kecil yang muncul di hati kita. Kok aku bisa tenangnya? Kenapa ini? Padahal secara fakta ini masalah berat yang aku harus hadapi. Tapi kok aku tenang ya? Nah,
Saya percaya semua kita pernah mengalami hal itu. Nah, itulah bukti Filipi 4 ayat 7. Bahwa kalau damai sejahtera dari Bapa di surga, kalau ketenangan yang dari Bapa kita, di mana kita sudah bersatu dengan Dia, di mana kita berani mempercayakan diri kita kepada Dia, maka di tengah yang sulit sekalipun, saudara, ada rasa tenang yang luar biasa muncul di hati kita. Nah, itu yang kita pelajari. Tapi untuk mencapai ke situ harus punya satu sikap, mengenal Bapa kita secara pribadi dan makin kuat. Maaf, ada beberapa pengkhotbah yang menekankan, saudara akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Saudara akan menikmati ketenangan yang hebat kalau saudara rajin berdoa. Bangun pagi jam 4, rajin baca Alkitab, aktif pelayanan. Maaf, ada tambahan lagi, dan rajin memberi persembahan. Maaf, semua cara-cara itu tidak mungkin membuat kita bisa mengerti yang Bapa buat, yang mana selalu melampaui akal kita. Catat itu. Jadi bukan sebuah ritual yang kita lakukan sehingga kita bisa menikmati atau mengalami ketenangan. Tidak. Tapi satu hal saja, yaitu saudara dan saya, kalau mengenal Papa sebagai pribadi yang sangat dekat dengan kita semua. Ayo. Jadi bukan ritual, bukan aktivitas yang membuat kita menikmati hal-hal yang melampaui akal kita, tapi mengenal. Mari kita lihat anak-anak. Wah, luar biasa. Saudara, tidak semua kita pernah mengalami proses ini. Tapi semua kita pasti tahu. Suatu hari, tiba-tiba cuaca berubah. Bukan cuma gelap, tapi guntur, halilintar. Seru sekali. Angin kencang sekali. Nah, ada bayi, ada anak kecil yang ada di gendongan mamanya atau di gendongan papanya. Percaya enggak? Anak-anak itu, akan tenang di dalam pelukan gendongan ayah ibunya. Percaya bukan akan hal itu? Nah, itulah keadaan yang paling gampang untuk kita bisa nikmati. Jadi bayi-bayi itu, anak-anak kecil itu, mereka melihat fakta. Mereka mendengar fakta. Bahwa ada guntur, ada angin, ada hal yang ngeri. Tetapi ketika mereka tahu dengan siapa dan di tangan siapa dan dipelukan siapa, maka anak itu akan tenang. Percaya mereka akan tetap tidur walaupun ribut. Saya percaya itu. Maka itu dalam hidup ini, saudara, kalau kita mengenal Dia sebagai Papa yang luar biasa, kita akan mengalami kekuatan yang hebat. Mari kita buka Keluaran 14 ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Kita akan melihat ini, maaf. Ya, Keluaran 14 ayat yang ke-14. Itu seru sekali. Kalau kita melihat Keluaran 14 ayat yang ke-14. Ya, kita belajar. Ya. Dari Melbourne ada firman pakai bahasa Inggris. And the peace of God which passes all understanding shall guard your heart and your thoughts in Christ Jesus. Terima kasih Tuhan untuk jaminan itu ya. Sebentar, saya lagi betulin Instagram saya. Maaf
Maaf, tadi ketutup. Ya, saya baca Keluaran 14 ayat yang ke-14. Begini, Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nggak masuk akal. Dalam situasi menakutkan bisa tenang, ya. AYT, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu tinggal diam saja. PS, Yahweh akan berjuang untuk kamu dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. TSI, Yahweh akan berperang bagi kita dan kita tidak perlu melakukan apa-apa. VMD-nya, Filipus coba VMD. Bentar ya, nak pegangin dulu. Bentar ya, saya mau ganti posisi dulu untuk Facebooknya dan Instagramnya. Maaf. Supaya saya bisa monitor. Ya, bentar habis ini FYH kita akan baca. Oke. Oh, maaf. Bentar ya. Ya, oke. Oh, kembali. Maaf. Maaf, iya. Oke. Begini. Ini kurang kesini, kurang ke kanan. Lagi geser ke kanan ya. Oke. Maaf ya saudara, posisinya nggak enak sekali ini. Ya. Udah? Kamu tidak melakukan apapun. Yahweh berperang untukmu. Eva-nya, KSKK ya. Yahweh akan berperang untuk kamu. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah berdiam diri. Wih, luar biasa itu. Ya. Terus, Eva-nya, Yahweh akan berperang untuk kamu. Dan kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Nah, maaf ya. Jangan ada yang menafsirkan firman ini lalu kita malas tidak melakukan apa-apa. Salah. Kita lihat situasinya. Saya ulangi, kita melihat situasinya. Ketika Yahweh Tuhan Bapa kita berfirman di Keluaran 14 ayat 14 itu, saudara lihat posisinya waktu itu mereka sedang ada di pinggir Laut Merah. Masih ingat ya? Mereka baru keluar dari Mesir, ya, belum lama, nggak tahu baru berapa hari itu. Mereka jalan kaki, kira-kira 4 juta orang, kira-kira. Saudara bayangkan 4 juta orang kira-kira. Jalan kaki, dorong kereta, ngangkut tenda, ngangkut alat-alat rumah tangga mereka. Ada yang gendong anak, karena pasti ada bayi, ada anak kecil, ada orang tua yang perlu dipikul. Zaman dulu nggak ada kursi roda. Maaf ya. Kalau toh ada kursi roda, maaf ini ya, dengerin. Kalau toh ada kursi roda, mana bisa didorong di padang pasir seperti itu. Banyak batu dan semuanya. Betul nggak saudara? Nah, jadi kalau toh ada kursi roda nggak mungkin. Bayangkan. Dalam situasi seperti itu. Ya, mereka berjalan kaki, lagi saya catat, mereka berjalan kaki. Tiba-tiba dari belakang mereka, pertama mereka melihat debu, naik. Mereka bingung, debu apa itu? Belum dengar suara. Lalu makin dekat,
Ternyata mereka syok. Firaun bersama tentaranya. Ingat, Israel jalan kaki. Firaun dengan tentaranya naik kuda dan kereta kuda. Walaupun belum mobil. Cobalah kita mikir. Bagaimana yang jalan kaki bisa lebih cepat larinya daripada yang naik kuda. Mikir sebentar. Laut bukan got, bukan selokan, bukan sungai. Laut. Catat itu. Saudara, jadi ketika Papa kita berfirman dalam kondisi tertentu, untuk kita diam saja, untuk kita nggak usah turun tangan, untuk kita tidak melakukan apa saja. Itu karena memang waktu itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tolong catat kondisi ini. Bayangkan saudara, mereka jalan kaki, depan laut, kiri kanan padang gurun. Kalau toh mereka bisa lari sekencang-kencangnya, mau lari kemana? Lari ke kanan, ke kiri, akan dikejar oleh tentara kuda yang dipimpin oleh Firaun. Kalau mereka nekat untuk terjun ke laut, berenang, sekuat apa? Nah, dalam kondisi tertentu, ketika saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, renungkan, Papa hadir, aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Ayo kita merenung. Jujur loh, dalam kondisi seperti itu, ayo tolong jawab, nulis yang di Facebook, Instagram, Zoom, nulis. Dalam kondisi seperti itu, jujur, bisa tenang gak? Bisa diam gak? Halo? Ayo nulis. Dalam kondisi seperti itu, mana bisa diam saja? Jantungan, nah ini dari mana? Oh, Sumatera Utara, jantungan. Apalagi tidak akan bisa. Mungkin kalau ada yang betul-betul ketakutan bisa ngompol itu, kencing di celana itu, maaf. Iya toh, karena kondisi seperti itu. Takut, ya betul. Wih, tidak tenang, ketakutan, pasti jantung mau lepas. Betul, ada komennya lucu-lucu. Gak bisa, pasti panik, betul. Wih, dari Nabire, keren. Jujur, tidak bisa tenang, stres. Wih, guru hebat. Dari Nabire, komen. Gak bisa. Saudara, aliran darah langsung berhenti. Wih, apalagi itu. Oke. Tidak bisa tidur. Jangan lagi mikir tidur. Bagaimana mau mikir tidur? Di pinggir laut. Dikejar tentara berkuda. Ayo saudara. Nah, dalam kondisi seperti itu, Papa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan akal kita. Misalnya ada pesawat zaman itu, ya, misalnya helikopter, misalnya kapal laut, misalnya. Saudara bisa perhatikan, perlu berapa jam untuk ngangkut kurang lebih 4 juta orang dengan helikopter, dengan pesawat, dengan kapal laut, perlu berapa jam? 4 juta orang loh kurang lebih. Mungkin ada yang tanya, loh kok bisa? Ya karena saya berpegangan pada bilangan pasal 1. Ditulis yang dibawa keluar oleh Musa. Dihitung anak laki-laki yang umur 20 tahun ke atas. Itu ada 600 sekian puluh ribu. Itu laki-laki yang 20 tahun ke atas. Berarti yang perempuan. Yang dibawa umur 20. Orang tua mereka, om tante mereka, kakek nenek mereka. Wow. Saudara bayangkan, maka itu mau tenang bagaimana, suruh diam bagaimana.
Saya kembali. Mereka pun mau berusaha pakai apa? Aduh, betul. Ini ada yang sharing ini dari Serpong. Amin. Jadi kondisi kita sekarang belum apa-apa. Iya. Jadi kesulitan, tantangan yang kita hadapi sekarang ini belum apa-apa dibandingkan saudara kita Israel zaman itu. Saya percaya sebagai manusia normal, Musa pun panik. Mau bagaimana? Apalagi Israel yang tegar tengkuk keras kepala itu nyumpah-nyumpahi Musa. Kamu kira di Mesir kurang kuburan ya? Sehingga engkau bawa kami ke sini untuk mati di padang gurun atau mati di tenggelam, dikubur dalam laut. Saudara, Musa tetap tenang. Maka itu ketika Papa hadir dalam keadaan seperti itu, terima kasih Papa. Wih, hebat sekali Papa kita ya. Terima kasih Papa. Sudah, aku yang berperang ganti kamu, kamu diam saja. Coba baca lagi TSI-nya, Filipus yang Keluaran 14 ayat 14. Ya, makasih nak dari Tulungagung. Ya, TSI-nya lihat. Yahweh akan berperang bagi kita. Dan kita tidak perlu melakukan apa-apa. Bukan malas. Bukan. Ya tapi memang gak tahu mau buat apa. Papa yang berperang. Shalom faith. Luar biasa. Kok kita mau belajar dalam kebenaran ini. Nah inilah hal yang melampaui segala akal kita. Luar biasa Papa kita di surga untuk ini. Oke. 1 Samuel pasal 17. Coba Filipus cari ketika Daud menghadapi Goliat. Itu 16 atau 17 ya, maaf. 1 Samuel. Coba lihat 16-nya dulu. Ada enggak? Amin, Ridin. Kurang enaknya apa? Kita punya Papa yang dahsyat. Tapi kita selalu pakai logika. Sampai kita tidak bisa melihat kehebatan Papa. Betul. Oh, 1 Samuel 17 ya. Terus mulai ayat yang ke naik lagi. Ya, mulai ayat yang ke, tunggu, 4 ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Tolong. Yang bisa menghitung. Kalau dihitung pakai meter, ini berapa meter ya? 6 hasta sejengkal. Tolong ya. Oke. Ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Helmnya itu dari tembaga. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Ayo tolong yang bisa membantu saya menghitung. 5.000 sikal tembaga itu berapa kilo? Ayo, 6 hasta itu 3,2 meter. Hah? Wih, saudara bayangkan Goliat tingginya 3,2 meter. Wih, ini raksasa. Ya, apa itu 17? Yang dari Probolinggo? Ya, oke ya, lihat lagi nanti. Nah sekarang 5.000 sikal tembaga itu berapa kilo? Oke, Daud nggak ditulis tingginya berapa. Tapi Daud ini masih remaja. Umurnya masih belasan tahun. Normal saja. Ya kira-kira ya 1,5 meter lah atau 1,60 meter senti. Daud itu. Oke. Ayat 6. Dia memakai penutup. Oh, ada bilang 2,9 meter. Oke, ya kurang lebih sama ya. Oh, ini terima kasih Arif. Ternyata 57 kilo. Wih, 5.000 sikal tembaga itu 57 kilo. Yuh, luar biasa. Oh, makasih Matthew. Saudara bayangkan.
Berat Daud mungkin nggak sampai 40 kilo. Nah kalau orang yang dilawan Daud itu beratnya, baju sirahnya itu 57 kilo, orangnya 3 meter kira-kira. Yuk, ini segede apa? Terus dia memakai penutup kaki dari tembaga. Sepatunya dari tembaga. Waduh, luar biasa. Dan di bahunya ia memanggul lembeng tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Waduh, saudara. Dan mata tombaknya, nah tolong dihitung lagi. Mata tombaknya saja mana? 600 sikal besi beratnya. Ayo tolong, Matthew, Arif hitung. 600 sikal besi itu berapa kilo ya? Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ada perisai lagi harus dibawa orang. Itu nggak ngerti lah. Oke, 6,48 kilogram. Mata tombaknya saja 6,5 kilo, saudara. Mata tombaknya. Oke, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa? Oh iya itu, makasih Matthew. Ya, 6,48 kilo. Terima kasih. Itu baru mata tombaknya, saudara. Terus ayat 8. Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun melawan aku. Ya. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Jantan, ini ya. Daud adalah Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Yang mempunyai 8 anak, Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Lanjut terus, langsung aja Filipus, terus, ya lanjut lagi. Sebentar. Ya, ayat 25 ya, ayat 25. Saudara perhatikan ayat 25. Lalu berkatalah orang-orang Israel itu, ini Daud sudah sampai ke medan perang karena disuruh ayahnya untuk mengirim makanan buat kakak-kakaknya yang ikut perang. Wajib militer kalau sekarang. Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Ini ngomong kepada Daud. Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Jadi Raja Saul, saudara, sudah memberikan sayembara. Siapa yang berani melawan orang itu yang tingginya 3 meter lebih, yang baju sirahnya saja beratnya 57 kilo, yang mata lembingnya saja hampir 6 kilo. Hadiahnya nggak main-main. Lalu berkatalah Daud, ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Tuhan yang hidup? Terus lompat lagi
Ya, ayat 8, 28. 28 sebentar. Ini kakaknya, kakak sulung. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud, marah kakaknya ini, sambil berkata, mengapakah kau datang? Dan pada siapakah kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Wah, ini penghinaan, saudara. Daud tidak menggembalakan kambing yang cuma 2 atau 3 ekor. Walaupun Alkitab tidak menulis berapa jumlahnya, tapi ini puluhan. Tapi diejek, direndahkan. Ya, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Sadis. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran toh. Wajar, anak kecil pasti suka. Ya, kalau ada orang perang, namanya anak kok. Ya, saya percaya semua kita waktu masih anak-anak pun suka melihat perang. Ya, nah ini diejek. Tetapi jawab Daud, Kak, apa yang telah ku perbuat? Hanya bertanya saja kok. Lihat rendah hatinya Daud. Diejek, dibully, direndahkan. Tapi jawabannya manis. Aku cuma bertanya. Lalu berpalinglah Daud daripadanya, ya, dari Eliab kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Jadi semua rakyat ditanya oleh Daud, jawabannya sama. Ayat 31. Terdengarlah, ini penting. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Nah, Raja Saul waktu itu, saudara, sudah panik. Karena kalau saudara baca nanti di ayat berapa ya? 40 hari. Sebulan lebih, saudara. Dari pagi sampai sore. 40 hari. Raksasa ini berteriak-teriak. Mana yang bisa melawan aku? Mana? Mana orang itu? 40 hari. Dari pagi sampai sore. Sebulan lebih. Enggak ada seorang pun yang berani. Nah, ketika Saul pun panik. Siapa yang bisa melawan orang itu? Ternyata Saul dengar rumor. Ingat, Saul dengar rumor. Raja, ada yang berani datang, tampil. Wih, kira-kira kalau saudara jadi Raja Saul, semangat juga bukan? Siapa itu orang itu? Siapa? Suruh panggil ke sini. Cepat, aku mau datang. Saudara, luar biasa. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, inilah hal yang melampaui segala akal. Catat, tentara Saul itu tentara pilihan. Betul? Tentara pilihan. Kalau di Indonesia itulah Kopassus yang berani melawan. Ternyata 40 hari enggak ada satupun yang berani. Nani, selamat ya untuk anak kalian di wisuda di Berlin. Senang sekali kau dan ikut bahagia. Nah, ketika Saul dengar ada yang bisa ngelawan, tapi Saul shock. Lah, yang datang kok anak kecil? Tapi Saul nggak bisa menjilat ludahnya sendiri. Ya sudah, karena nggak ada yang mau, yang datang cuma anak kecil, ya diladenin. Lihat ini. Berkatalah, saya ulangi lagi, ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena orang Filistin itu, raksasa itu. Ingat loh, panjang tingginya lebih dari 3 meter. Baju sirahnya 57 kilo. Mata lembingnya hampir 6 kilo. Aish. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Enggak mungkin. Kamu anak kecil.
sebab engkau masih muda. Sedangkan dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Coba Filipus ayat 33 pakai berapa terjemahan? Ini dahsyat sekali. Ya. Ini ayat berapa? 32. Ya, ayat. Saul berkata kepada Daud, kamu tidak akan sanggup melawan orang Filistin itu dan mengalahkannya. Sebab kamu masih muda. Sedangkan dia adalah prajurit sejak masa mudanya. PS. Jangan. Jawab Saul, bagaimana mungkin engkau bertanding dengan dia? Engkau masih muda sekali. Sedangkan dia sudah biasa berperang sejak masa mudanya. TSI-nya. Tetapi Saul menjawab Daud, tidak mungkin kamu sanggup mengalahkan dia. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia sudah biasa berperang sejak masa mudanya. Saudara, ini yang terjadi. Ayat 33. Ya, keren. Ini loh yang melampaui segala akal yang dimiliki oleh Daud. Oh, 34 berarti sekarang ya. 34, maaf. Tetapi Daud berkata lagi kepada Saul, anak ini nekat sekali. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulut singa dan beruang itu. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, singa beruang itu menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36. Ayo, 36. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh arisan daripada Tuhan yang hidup. Pula kata Daud, Yahweh yang telah melepaskan aku dari sakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara perhatikan. Ini ada kisah yang unik sekali. Ya, dari mana kita tahu? Lihat jawaban Saul ketika dijelaskan oleh Daud apa alasannya dia berani menghadapi raksasa itu. Ya, saya geli melihat ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah nak, Yahweh menyertai engkau. Jadi Saul dibuat pusing, dibuat bingung dengan anak kecil ini. Diberi nasihat jangan melawan. Dia itu sudah latihan perang, sudah ikut perang sejak masa muda. Lah kamu ini masih anak-anak. Mana mungkin? Ternyata Daud menjawab dengan kesaksian. Raja harus tahu. Singa dan beruang pernah kuhadapi waktu mereka menerkam domba ayahku ini. Dalam pikiran Saul, ya itu kan singa dan beruang. Ini raksasa nak, raksasa. Ya udah, maaf ya. Saya menemukan sebuah pola pikir Saul, ya. Ini nggak ada ayatnya. Cuma waktu saya ngajar sekolah minggu dan anak-anak ngotot. Iya, tapi kenapa? Kok diizinkan Saul? Kan sudah jelas kalau dia maju mati itu. Ya, diinjek orang Filistin aja mati, diinjek Goliat. Saudara, karena saya didesak oleh anak-anak itu. Apa yang membuat Saul mengizinkan Daud? Karena saya didesak, saya sudah jawab banyak hal. Anak-anak tetap nggak percaya, atau Roh Kudus beri saya hikmat. Supaya anak-anak puas. Lagi sekali, jangan cari ayatnya ya. Saya cuma dapat dari Roh Kudus. Ternyata gini pola pikir Saul. Ya udahlah, kamu sudah aku beritahu Daud. Kamu gak akan menang melawan orang Filistin itu. Tapi kamu ngotot. Ya udahlah, pergilah. Yahweh Tuhan menyertai kamu. Dalam hati Saul bilang begini. Ya udahlah, mati satu anak kecil seperti kamu. Di Israel masih banyak anak yang seumuran kamu.
anak-anak terus diem waktu dengar jawabannya. Ya sudah, karena Daud ini ngotot. Karena imannya melampaui segala akal. Ayat 38. Nah, hukum perang sampai hari ini, hukum perang internasional. Semua tentara harus pakai baju perang, nggak boleh pakai baju biasa. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar, dia berencana untuk berjalan. Satu, sebab Daud belum pernah pakai baju perang seumur hidup. Oke ya? Maka yang kedua, berkatalah Daud kepada Saul, maaf Raja, aku gak bisa jalan memakai baju ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian Daud menanggalkannya. Saudara, ini ilustrasi. Ingat ya, zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada baju perang ukuran S untuk anak-anak. Saya ulangi, zaman dulu sampai zaman sekarang tidak pernah ada baju perang ukuran small, ukuran S untuk anak-anak. Setuju? Maka itu ketika Saul memaksa Daud pakai baju perang karena persyaratan. Saya itu bayangkan, coba tutup mata semua. Jadi begitu helmnya dipakai, plak. Ternyata helmnya sampai di dadanya Daud. Jadi kan kepalanya koplok-koplok begitu, nggak kelihatan. Lalu pedangnya Saul geser ke tanah karena pedangnya panjang sekali. Daud masih anak-anak dan sebagainya. Saudara lihat ini, melampaui segala akal. Daud maju menghadapi Goliat dengan iman. Wah, ini dia. Ya, maaf ya nak, karena papa ini ada di tempat umum. Papa lagi di hotel untuk pernikahan nanti. Ya, jadi maafkan, papa nggak bisa apa-apa. Ya, makasih ya Eka, hebat, keren. Papi menyampaikan firman Tuhan secara imajinatif dan inspiratif. Betul. Ya, jadi Roland, papa sudah minta kepada pihak hotel ini, tapi kan ini umum, jadi suaranya nggak bisa lebih kecil dari ini. Maaf ya, ayo kita lanjutkan. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya, ketapelnya, dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, di sini hal berikut yang tidak masuk akal. Susah. Segala sesuatu yang dari papa susah dicerna oleh akal kita. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ingat, kata orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia. Dihinanya Daud karena ia masih muda dan kemerah-merahan dan elok parasnya. Ya, kalau Goliat zaman sekarang begitu ngelihat yang mau dilawan itu anak kecil, pasti Goliat itu geli, imut-imut kamu, gemes aku gitu ya. Kira-kira Goliat begitu. Kan ini anak kecil, mukanya masih kemerah-merahan, imut-imut kalau orang sekarang. Pasti Goliat berkata. Terus lihat ayat 43. Ngomonglah Goliat. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, hei anak kecil, kamu kira aku anjing? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Kan biasa bukan? Kalau kita mau dikejar anjing bawa tongkat bukan? Ya. Lalu demi para allahnya, demi para dewanya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi inilah imannya Daud yang tidak masuk akal itu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak
dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan dari segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lihat, yang tidak masuk akal Daud itu dipercayai oleh Daud. Dia ngomong lebih jauh. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Saudara lihat, perang aja belum dimulai, tapi Daud dengan tegas sudah mengatakan, hari ini aku akan membunuh engkau. Hari ini aku akan memenggal kepalamu. Hari ini aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya di seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Luar biasa, saudara. Inilah imannya Daud yang dia dapat dari mengenal papanya. Saya ulangi lagi, dari tadi saya bilang, untuk bisa menikmati pola pikir Papa yang diberikan kepada kita, yang melampaui segala akal kita. Saudara dan saya tidak perlu melakukan ritual apa saja. Tidak perlu. Doa puasa, doa pagi, doa sore, doa malam, baca Alkitab, melayani. Tidak. Hanya satu yang kita perlu lakukan. Terus dari hari ke hari, kita mengenal Papa. Kita mengenal Papa. Kita mengenal Papa. Dengan pengenalan itu, maka hal-hal yang tidak masuk akal akan kita alami. Karena akal kita nggak sanggup mengerti akalnya Papa. Ini Daud. Tadi kita punya contoh Musa dengan Israel dikejar Firaun. Sekarang kita mengenal Daud. Anak ini luar biasa. Siapa di antara kita, anak-anak saya warga binaan yang berbahagia dan yang diberkati Tuhan dimanapun kalian berada anak-anak. Kalau hari-hari ini kalian menghadapi hal yang sulit, kalau ada di antara kita hari-hari ini mengalami jalan buntu, kiri, kanan, muka, belakang, semuanya pintu tertutup, lihat ke atas, ada Papa yang baik, yang bisa membawa kita untuk mengerjakan hal-hal yang melampaui akal kita. Ikuti dia, percaya kepada dia. Haleluya. Saudara, akhirnya Daud menang. Betul-betul hari itu gempar orang Filistin. 40 hari mereka berteriak-teriak, nggak ada seorang pun yang maju. Ternyata yang maju anak kecil catat. Tapi kenal papanya. Maka Daud bisa berkata pada hari ini, wih, luar biasa. Tuhan yang kau hina, yang kau tantang, akan buat sesuatu yang luar biasa. Jadi hari ini, ayo kita menjadi anak-anak Papa yang benar, yang berkenan kepadanya. Jadi banyak hal yang Papa buat yang melampaui segala akal kita. Tapi Tuhan akan berbuat sesuatu yang luar biasa. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Saya ulangi, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Maka itu waktunya akan tiba. Hal-hal yang gak masuk akal, Papa akan berikan kepada kita. Inilah kebaikan Tuhan. Inilah anugerah Tuhan. Inilah cara yang Papa buat atas kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Kami siap Engkau ajar, kami siap Engkau bawa untuk hidup menggenapi hal-hal yang luar biasa, yang melampaui akal kami. Oke, sebelum saya akhiri, Filipus coba jelaskan kenapa milih tema ini, supaya semua kita bisa mengerti. Ayo, kenapa pilih tema ini? Bentar Pak. Bu Yosef. Oh, Yosef. Bu Yosef masih ada? Oh, Yosef ya yang milih ya? Masih. Ya silakan. Dijelaskan kenapa milih ayat ini. Bentar ya. Sebetulnya bukan saya yang milih Pak, tapi Filipus yang nanya sama saya. Gimana sih lempar-lemparan dua orang ini ah? Jadi begini, saya dan Filipus itu adalah golongan orang, ya orang bisa menyebutnya
sebagai orang ini disabilitas, ya saya cuma ngomong begini, dengan kedisabilitasan kita justru kita bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Orang lain bakal ngomong gini, loh kok bisa gitu, karena mujizat-mujizat itu sering kita alamin gitu. Ya, hal-hal yang tidak mungkin dilakukan orang lain, kami mengalaminya. Saya kasih contoh seperti Filipus. Filipus dia mengalami disabilitas hampir 30 tahun atau 20 tahun. Tetapi saya lihat dia punya mental yang luar biasa, dia tidak meminta, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi mujizat demi mujizat Tuhan alami, termasuk saya juga gitu. Ceritakan Jadi dulu, Yosef, ceritakan supaya yang belum tahu ketahui. Jadi disabilitasnya apa kalian dua ini? kalau saya itu Kuliah lahir gitu. normal. Saya lahir normal, tetapi ketika berumur 8 bulan saya disuntik oleh dokter dan mengalami kelumpuhan total dari leher ke bawah. Leher ke bawah. Tetapi ketika tahun 71 saya mengalami mujizat sehingga saya bisa bergerak walaupun berbeda dengan orang lain. Gitu ya. Nah, orang lain melihat saya itu selalu ngomong ini, oh kamu si pincang, oh kamu ya saya disebutnya si pincang lah, si cacat lah, segala macam. Tetapi ya puji Tuhan, saya tidak mengalami kemineran gitu. Dengan kecacatan saya terpacu untuk membuktikan bahwa saya ini mampu. Saya ngomong gitu. Ya, makanya ketika tahun 1987-an dengan kecacatan saya bisa mendaki gunung dari Lembang ke Tangkuban Perahu Wow, dibantu teman gitu. Jadi begitu saya pulang, orang lain ngomong gini, loh kok bisa ngomong gitu. Nah itulah yang membuat saya ngomong sama Filipus, eh, itulah kalau kita melampaui segala akal orang akan berkata begini, loh kok bisa. Nah melihat ini saya pikir para WBP pun bisa berkata begitu. Orang mungkin melihat di luaran bahwa WBP itu orang yang gagal atau sampah atau segala macam, tetapi ketika kita berharap dan bersandar sama Tuhan, kita bisa membuktikan kepada orang lain sehingga orang lain bisa berkata, loh kok bisa. Itu WBP Pak. itu warga binaan ya, saudara yang belum tahu. Ya. Oh, sebentar, nak, Papa mau baca komen dari Amerika ini, Pak Bernard. Akal sehat tidak selalu menemukan kesamaan untuk memperbaiki pikiran yang jahat dan korup. Namun akal sehat memiliki kapasitas untuk menyingkapkan musuh bersama dan skema mereka untuk memanipulasi arah dari perspektif dan narasi. Oh, luar biasa ini. Makasih. Nah, kalau Filipus, disabilitas saya karena apa? Coba supaya tahu. Ya, itu tadi apa? Seperti tahun berapa ya? 2002 atau 2001 itu yang seperti itu pemilihan. Suaranya kecil, Filipus. Oh ya, Ya, oke, ulangi. ya. Jadi seperti apa namanya? Itu mana tahun 2001 atau 2002 itu yang temanya Papa memberikan ayat yang seperti ini tidak pernah kami lihat. Gitu ya. Filipus, suaranya hilang lagi. Oh, kenapa ya? Sudah. Nah, Agak bergelombang Pak Filipus suaranya, kadang hilang, kadang kedengaran gitu. nah ini nggak dengar. Ini hilang ini hilang. Masih di mute Pak Filipus. Ini di mute. Oh, bagaimana? Oke, bagus. Sip. Ya, jadi apa namanya? Seperti Papa waktu latihan berapa itu memberikan firman, memberikan ayat. Oh, yang seperti ini tidak pernah kami lihat, begitu ya. Jadi sesuatu yang melampaui segala akal. Saya sendiri tidak percaya bisa melakukan gitu ya. Waktu itu mereka akan menghubungi lapas yang akan melakukan satu demi satu, menghubungi para ibu petugas lapas. Bagaimana itu kami ini harus bisa berinfo untuk Natal bersama Natal nasional. Tentunya yang hadir yang paling terkira hanya
Selepas kita 200 lepas, ternyata saat itu sampai 200 lepas. Susah Putus-putus Filipus Filipus. suaranya. Putus-putus Filipus. Oh, putus-putus. Iya. Oke lah. Mungkin coba nggak pakai headset Bluetooth Pak Filipus. Oh gitu ya, siap-siap. Ya. Saya matikan ya. Bentar. Ya mungkin baterainya habis. Ya, kalau begini bagaimana? Nah, jelas. Nah, jelas, Ya. jelas. Ya, baik. Jadi seperti waktu itu sangat hal yang sangat mustahil begitu ya. Dari perkiraan kami hanya 200 lapas, ternyata sampai 500 lapas yang hadir. Seperti tahun kemarin juga. Dari tahun ke tahun yang kami rasakan waktu dengan pelayanan ini ya, dengan lapas-lapas, dengan saudara-saudara warga binaan, kami banyak terkejutnya. Wah, luar biasa ya, diberkati warga binaan, saudara-saudara yang sudah lulus dari Universitas Kehidupan, diubah Tuhan ya, keluar dari lapas, bebas. Ya, Tuhan menjadikan mujizat yang sangat dahsyat. Ya, seperti Pak Nelson Sembiring ini juga sangat, kok bisa ya di dalam penjara membuat perusahaan. Bagaimana bisa gitu ya. Kemarin juga begitu, ada dari lapas Kerasaan juga memberikan, ini Pak, ada karya dari warga binaan untuk bisa dipakai. Wah, saya sangat antusias. So, baik-baik kami respon itu, bagaimana supaya itu bisa disalurkan kepada yang lain. Jadi bagi warga binaan, saudara-saudara kami, warga binaan, jangan menyerah ya. Meskipun Goliat-Goliat yang tidak terlihat saat ini, jangan takut. Kita tinggal diam saja, Tuhan yang akan bergerak ya. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Kalau sudah percaya penuh, jangan digandoli ya. Kalau ada bahasa Jawa itu diculne ndase digondeli buntute. Tahu ya? Dilepas kepalanya tapi ekornya tetap dipegang aja gitu. Jangan. Ya, kalau kita sudah menyerahkan sama Tuhan ya sudah, serahkan semuanya. Jadi percaya apapun yang terjadi, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Itu ya. Jadi alami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa saat Anda berada di kawah candra di muka ya, bisa dikatakan sebagai kawah candra di muka, saat Anda digembleng, saat Anda dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik, alami pertemuan dengan Tuhan, diubahkan dan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi berkat, menjadi kesaksian baik bagi keluarga, baik bagi sanak saudara, famili, baik kepada masyarakat sekitar. Oh, saat Anda bebas, saat Anda sudah kembali ke masyarakat, orang akan melihat, loh, kok bisa dia berubah? Begitu ya, bagi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku, adik-adikku yang di LPKA juga, berubahlah gitu ya. Jadi dibentuk, saat Anda dibentuk benar-benar menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Itu Pak. Ya, langsung tutup dalam doa. Saya yang berdoa ini. Oh ya, baik. Nah.